Di tempat ini sejarah bertemu puncak masa kini adalah salah satu wilayah paling menarik di dunia, Kaukasus, negeri yang indah dan tangguh. Tempat pegunungan menyentuh langit, tempat kekaisaran berbenturan selama berabad-abad, dan tempat budaya berpadu menjadi suatu yang luar biasa indah. Terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, Kaukasus sering digambarkan sebagai persimpangan Eropa dan Asia. Wilayah ini telah menjadi titik temu peradaban, bahasa, dan agama selama ribuan tahun. Di bentang alamnya yang menjulang tinggi, terdapat 3 negara merdeka yang mendiaminya: Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan 7 republik otonom dalam Rusia: Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Ossetia Utara, Alania, dan Adygea. Kisah Kaukasus berasal dari zaman kuno. Temuan arkeologis di Georgia, Armenia, dan Azerbaijan menunjukkan bukti beberapa pembuatan anggur paling awal di dunia yang berasal dari 8.000 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan wilayah ini tidak hanya sebagai tempat lahirnya pemukiman manusia, tetapi juga tempat di mana tradisi seperti pemeliharaan anggur telah bertahan selama ribuan tahun. Dalam mitologi, Kaukasus adalah tempat Titan Prometheus dirantai oleh Zeus, dihukum karena mencuri api dan memberikannya kepada umat manusia. Kisah-kisah ini menyoroti bagaimana bahkan orang Yunani kuno memandang Kaukasus sebagai tanah misterius dan kuat di ujung dunia mereka. Salah satu hal yang paling menakjubkan tentang Kaukasus adalah keragamannya yang luar biasa. Kaukasus terkadang disebut gunung bahasa karena puluhan kelompok etnis tinggal di sini, masing-masing dengan bahasanya sendiri, dari suku Chechen dan Dagestan di Kaukasus Utara hingga suku Armenia, Georgia, dan Azeri di selatan. Keragaman identitas ini menjadikan wilayah ini salah satu tempat terkaya budayanya di dunia. Agama juga beragam. Kekristenan berakar di Armenia dan Georgia pada awal abad keempat, menjadikan mereka salah satu negara Kristen pertama dalam sejarah. Islam menyebar melalui Dagestan, Chechnya, Ingushetia, dan Azerbaijan berabad-abad kemudian. Saat ini gereja, masjid, dan sinagog terkadang dapat ditemukan tidak berjauhan. Sepanjang sejarah wilayah ini menjadi hadiah bagi berbagai kekaisaran, Persia, Romawi, Ottoman, dan kekaisaran Rusia. Semuanya berjuang untuk menguasainya. Posisi strategis Kaukasus, pembatas alami antara stepa Rusia dan Timur Tengah, menjadikannya medan pertempuran selama berabad-abad. Namun, kekaisaran-kekaisaran selalu memandang Kaukasus dengan mata lapar. Kekaisaran Rusia yang berekspansi ke selatan pada abad ke-18 dan ke-19 memandang suku-suku pegunungan sebagai hambatan penaklukan. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu perang perlawanan terpanjang dan paling sengit dalam sejarah, Perang Kaukasia antara 1817 sampai 1864. Selama hampir setengah abad, para pejuang lokal bertempur melawan pasukan Rusia yang begitu besar, namun penindasan tidak berakhir di sana. Pada abad ke-20, di bawah Stalin, gunung-gunung kembali berguncang. Seluruh bangsa Chechen, Ingus, Balkar, Karachay dituduh berkhianat dan diangkut dengan kereta api di tengah musim dingin. Keluarga-keluarga tercerai-berai dan ribuan orang tewas saat gerbong-gerbong ternak meluncur menuju stepa beku Asia Tengah. Bertahan hidup berarti menanggung kelaparan, pengasingan, dan kehilangan identitas. Namun orang-orang Kaukasus tidak lupa, lagu-lagu dinyanyikan secara rahasia, cerita-cerita dibisikkan kepada anak-anak, dan doa-doa dibisikkan dalam dialek pegunungan agar kenangan tak pudar.
Pegunungan saksi bisu tragedi, seolah menjanjikan bahwa suatu hari keadilan akan kembali. Gunung-gunung masih berdiri tegak, sunyi namun tak terputus, sama seperti orang-orang yang menganggapnya rumah. Kehidupan modern di Kaukasus merupakan perpaduan antara tradisi lama dan perubahan yang cepat. Di desa-desa pegunungan, penduduknya masih tinggal di rumah-rumah batu dan mempraktikkan adat istiadat kuno, mulai dari mengembalakan ternak hingga tarian tradisional. Keramahannya melegenda. Pengunjung disuguhi pesta roti, keju, daging, dan anggur atau teh. Sementara itu, di kota-kota seperti Tbilisi, Baku, dan Yerevan, arsitektur modern menjulang tinggi, berdampingan dengan benteng-benteng abad pertengahan. Kafe, universitas, dan galeri seni ramai dengan energi muda, menunjukkan bagaimana Kaukasus melangkah memasuki abad ke-21 sambil tetap mempertahankan jiwanya. Kaukasus, wilayah terjal yang menjembatani Eropa dan Asia, telah lama dikenal sebagai negeri para pejuang. Dari puncak-puncak Dagestan dan Chechnya yang berselimut salju hingga lembah-lembah subur Azerbaijan, wilayah yang beragam ini telah melahirkan beberapa pejuang muslim paling tangguh dalam sejarah. Pria-pria yang reputasinya akan keberanian, ketangguhan, dan disiplin masih bergema hingga saat ini. Para pemimpin seperti Imam Samil, komandan Afar legendaris abad ke-19, memadukan keilmuan Islam dengan kejeniusan militer, memimpin perlawanan selama puluhan tahun melawan kekaisaran Rusia yang perkasa. Namanya masih melambangkan keberanian dan iman yang tak tergoyahkan di seluruh dunia muslim. Tradisi bela diri Kaukasia berakar pada kebutuhan dan budaya. Penduduk desa berlatih gulat, berkuda, dan menguasai senjata sejak usia muda. Gulat khususnya menjadi lebih dari sekedar olahraga. Gulat menjadi cara untuk membangun disiplin, kekuatan fisik, dan rasa hormat dalam komunitas. Tradisi ini berlanjut hingga kini, dengan Dagestan menghasilkan banyak juara gulat olimpiade. Dalam masyarakat ini, keberanian dan daya tahan merupakan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. Para petarung diharapkan rendah hati saat menang, tangguh saat menghadapi kesulitan, dan setia kepada rakyat dan agama mereka. Kisah para pejuang gunung yang berjuang melawan segala rintangan menjadi bagian dari identitas budaya, menginspirasi generasi baru untuk mengejar keunggulan dalam pertempuran. Era modern telah menjadikan Kaukasus sebagai pusat kekuatan dalam olahraga bela diri, khususnya seni bela diri campuran MMA. Nama-nama seperti Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Zabit Mohamed Sharipov, Khamzat Chimaev, dan banyak lainnya telah membawa tradisi bertarung Dagestan dan Chechnya ke panggung dunia. Dominasi mereka dalam Ultimate Fighting Championship (UFC) bukanlah satu kebetulan. Ini merupakan kelanjutan langsung dari budaya bela diri yang telah ada selama berabad-abad. Yang membedakan para petarung ini bukan hanya keterampilan mereka, tetapi juga mentalitas mereka. Berlatih dalam kondisi yang keras, seringkali di sasana-sasana pegunungan terpencil, mereka mewarisi budaya disiplin dan kerendahan hati. Banyak yang mengaitkan kesuksesan mereka dengan perpaduan iman dan ketangguhan yang sama yang menopang leluhur mereka. Di dunia di masa seni bela diri seringkali lebih condong ke arah hiburan. Para pejuang Kaukasus menonjol karena keseriusan dan kerendahan hati mereka. Mereka berjuang bukan hanya demi kemenangan, tetapi juga demi kehormatan, keluarga, dan iman, nilai-nilai yang telah diwariskan turun-temurun di negeri pegunungan ini.
سمع الله لمن حمده. Oleh karena itu, Kaukasus lebih dari sekedar wilayah geografis. Ia adalah tempat lahirnya keberanian, tempat sejarah, dan Islam telah menempa beberapa pejuang terhebat yang pernah ada di dunia.